atas nama pimpinan cabang Aisyah Tulangan yang periode ke 6 dan 7. Jadi saya menjadi pimpinan cabang Aisyah itu menjabat 2 kali. Insya Allah sekarang periode yang kedua yang sebentar lagi akan muscah untuk mengakhiri jabatan. Dan kalau sudah 2 kali periode sudah tidak boleh menjabat menjadi ketua lagi, regenerasi. Nah, untuk Aisyah Cabang Tulangan awal mulanya itu tidak ada kata-kata Aisyah, ya hanya perkumpulan. Mulai tahun 1960 itu sudah ada perkumpulan-perkumpulan wanita untuk mengadakan pengajian dari musola ke musola. Nah, awalnya itu digagas oleh Ibu Fatimah Zahra. Beliaunya rumahnya di Kemantren. Bu Fatimah Zahra itu sampai sekarang alhamdulillah masih sugeng, masih hidup. Tapi ada di Yogyakarta sekarang beliaunya. Ke sana sejak tahun 1986 beliaunya ke Jogja untuk mengabdi di Panti Asuhan Yogyakarta. Nah, jadi tahun 1960 itu Bu Zahra bersama ibu-ibu di wilayah Tulangan, Bu Armala, Bu Amana, Bu Astuti. Nah, beliau itu hanya mengadakan pengajian anjang sana dari musola ke musola. Kemudian nanti pindah ke Kenongo, pindah lagi ke Tegurus, pindah lagi ke Kepatian. Jadi belum punya gagasan nama Aisyah seperti itu. Akhirnya tahun 1965 itu mulai pikir diadakan satu organisasi yang dinamakan Aisyah, organisasi Aisyah. Apa sih organisasi Aisyah itu? Yaitu organisasi yang bergerak di bidang keislaman dari Orto Muhammadiyah yang menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Islam sebenar-benarnya. Jadi tak boleh takut. Aisyah, selama apa Aisyah? Aisyah itu organisasi wanita yang bergerak di keagamaan, yaitu menggerakkan bidang amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang dalam rangka mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Jadi diajak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Muhammad podo, Al-Quran podo. Insya Allah seperti itu, dan tidak usah takut dengan Aisyah itu apa. Jadi bergerak di bidang wanita, bukan bergerak di bidang keagamaan tapi wanita. Nah, kemudian tahun 65 tadi mulailah mendirikan tadi gerakan Aisyah yang diketuai oleh Ibu Fatimah Zahra. Kemudian malah meningkatkan, yaitu untuk membantu kaum duafa. Bantuannya itu dari mana? Beliau-beliau tadi, tokoh-tokoh tadi, Bunga Isa, Bu Fatimah Zahra, Bu Armala, Bu Amana itu mencari sumbangan ke toko-toko, minta beras, sumbangan beras. Juga ke para orang yang rezekinya lebih, para ahliya itu minta beras juga, dikumpul. Nek mari akhir bulan dibagi, dianggarkan kepada para duafa, orang-orang yang tidak punya, orang yang membutuhkan. Nah, jadi gerakannya itu sosial, juga keagamaan tadi tentang pengajian. Akhirnya ditambah lagi mendirikan madrasah yang ada di gedung sekarang yang di dulu sengketa, sekarang jadi miliknya NU itu. Sekarang dibangun dari kantor NU itu. Dulu itu ada gedung yang ditempati oleh Muhammadiyah dan Aisyah untuk sekolah madrasah.
yang dengan tokoh-tokoh itu dan juga tokoh-tokoh bapak-bapak termasuk Pak Fatkan, Pak Jasim seperti itu, Pak Kardi. Nah, kemudian ditambah lagi bidang pendidikannya, mendirikan TK Aisyah 1 di Kemantren. Nah, sampai sekarang TK Aisyah 1 di Kemantren itu dulu ya gagasannya Ibu Fatimah Bizara. Nah, akhirnya pada tahun sekitar 62-63 itu ada Ibu Nur Hayati dari Yogyakarta yang ditugaskan belajar untuk mengabdi di lingkungan Tulangan, namanya Bu Nur Hayati. Tidak lama kemudian ada lagi Bu Sri Sumara, juga dari Mualimat Yogyakarta sana, ditugaskan ke Tulangan. Jadi Aisyahnya bertambah maju karena ada tenaga dari Muslimat Yogyakarta tadi, jadi sekolah SMP Muslimat kali ya, ditugaskan ke Tulangan. Setelah itu tambah sekolahannya TK. Waktu itu Aisyahnya itu masih 4 ranting Kemantren, Kenongo, Kedurus, Kepatian, masih 4 ranting. Nah, berkembang rantingnya sekarang menjadi 14. Di Tulangan itu ada 22 desa, tapi yang ada Aisyahnya 14 sampai sekarang, alhamdulillah. Kemudian tahun 1994 berdirilah SLB Aisyah Tulangan. Jadi sekarang Tulangan itu punya TK tadi, TK-nya nambah lagi 2, TK Kedurus, TK Kendal, Tepang Kemiri ya, dan SLB. Jadi pendidikan yang dikelola Aisyah Tulangan itu ada 4 tadi. Juga ada playgroup-nya yang di TK itu. Jadi mulai tahun 60 hanya masih tadi bergerak di bidang mengadakan pengajian, mencari bantuan untuk sosial, berkembang sampai alhamdulillah tahun ini sekarang yaitu punya 14 ranting, punya 3 TK, punya 1 SLB. Oh, ditambah punya 2 playgroup. Ini perkembangan Aisyah juga Tulangan. Nah, periodenya itu setiap 5 tahun ganti kepemimpinan. Nah, waktu itu dari tahun 85 sampai 90 itu dari berdiri tadi 1986 sampai 1985. Oh, 86 keliru Mbak. 1965 sampai 1969 itu Buzaro. Terus periode berikutnya Buzaro lagi. Terus 1885 Buzaro pergi ke Jogja, dilanjutkan oleh Bu Sri Sumara. Kemudian 90 sampai 95 Bu Suripa. 95 sampai 2000 Bu Amanah. Jadi terus setiap 5 tahun ganti kepemimpinan. Dan itu tadi alhamdulillah sampai sekarang punya 3 TK pendidikan, 2 playgroup, 1 SLB. SLB-nya ini juga tingkat TK sampai SMP. SLB itu kan memang satu sekolah tapi di situ menangani beberapa itu tadi kelompok belajar beda-beda. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Bahkan yang SMA itu sudah 3 tahun mengeluarkan lulusan, itu langsung diterima di pabrik farmasi Kandi. Jadi lebih mudah. Gurunya yang menyalurkan, ada surat keterangan dari dinas tenaga kerja, itu diterima. Anak yang tunawikara dan tunarungu yang bisa bekerja di sana. Jadi sudah ada beberapa anak, alhamdulillah, yang bisa membantu. Nah, itu mungkin secara singkat dari awal berdirinya sampai
Nah sekarang nanti insya Allah ini yang periode terakhir kan seharusnya 2020 sudah berakhir karena adanya COVID, sehingga 2000 ditambahin 2 tahun 2022 baru berakhir nanti, dan sekarang masih belum ucap musyawarah cabang istilahnya. Nah, sementara informasi tentang berdirinya Aisyah gitulah, jadi mulai tahun 60-an. Pertanyaan berikutnya mengenai program-program unggulan Aisyah, mengenai budaya, tradisi, dan situasi, dan cara mengatasi problem-problem pasca COVID. Untuk program unggulan Aisyah cabang Tulangan yaitu pembuatan batik ikat celup dan jamu instan, jamu temulawak, jahe, kencur, kunyit. Ini dibuat bubuk instan yang dipusatkan di Kenongo Selatan. Jadi program unggulannya dari 2 kegiatan tadi, batik ikat celup dan jamu instan, ada di Kenongo Selatan. Kemudian situasi kebudayaannya masyarakat khususnya Kenongo Selatan itu ya apa ya, multikultural, bermacam-macam. Di sana tidak hanya orang Aisyah tok, enggak, tetapi juga ada dari Fatayat, dari Muslimat, tapi juga kadang-kadang itu juga bergabung belajar. Tidak menuntut hanya kain ini dihasilkan oleh Aisyah saja, enggak, juga memberikan pelatihan kepada lingkungan. Termasuk juga pembuatan jamu insannya. Kalau kebudayaannya merata tadi dari lingkungan Kenongo Selatan, yaitu berbagai macam organisasi juga bisa menyatu. Kemudian tuh tradisinya, ya tradisinya itu mengedepankan gotong royong, karena kita masyarakat pedesaan, jadi tidak menutup keindividuannya, enggak, tetapi bergotong royong, termasuk rasa kekeluargaannya juga tinggi. Untuk situasi alhamdulillah nyaman, aman, karena masyarakat desa menampakkan kerukunan yang lebih kuat. Kemudian untuk meningkatkan tadi ini melalui memperbanyak UMKM, juga meningkatkan latihan-latihan. Kalau tantangannya memang apa ya, SDM-nya kurang ya, karena masyarakat pedesaan jadi SDM-nya kurang bagus lah. Itu merupakan satu tantangan, keterbatasan SDM dari masyarakat. Kemudian apa tadi yang COVID? Mengatasi problem-problem pasca pandemi COVID. Memang sementara kemarin itu pembuatan, kalau jamu instan masih nggak ada kendala, alhamdulillah. Tapi yang ada kendala itu pembuatan batik ikat celup tadi, karena apa ya, mencari bahannya itu agak susah, sehingga banyak kekurangan tadi. Berhenti sementara sempat, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lagi dengan situasi yang seperti ini. Kemudian cara mengatasinya yaitu banyak memberikan pelatihan-pelatihan pada masyarakat lingkungan, kemudian mengenalkan hasil produknya itu melalui basar-basar, baik basar di tingkat kabupaten, basar sendiri di tingkat kecamatan. Kalau ada pengajian itu kan ada basar, jadi itu ditunjukkan. Kemudian juga ditawarkan melalui online, baik jamu pun juga online, bagi orang Balung Pendo, orang online juga, iya. Jadi kadang telepon saya, akhirnya saya sampaikan langsung kepada yang pengusahanya. Sudah jangan oleh saya, langsungnya tak kenal pengusaha, kasih nomor teleponnya. Jadi seperti itu. Kadang Pak Mitra itu mengantarkan ke Tarik, ke Balung Pendo, seperti itu. Tapi yang lebih menjanjikan itu jamunya. Batiknya ini agak kurang jalan gitu.
karena juga ada banyak persaingan badik-badik yang di pasaran. Ini kan hanya apa, ingin kenang-kenangan gitu aja. Nanti ada gitu apa, badiknya nggak punya teknik pembuatan dan ada videonya. Ini termasuk foto-foto dari jamu-jamu sekarang. Nah, mungkin itu yang untuk meningkatkan setelah adanya COVID tadi ya, pemasaran melalui online, kemudian melalui pasar-pasar, terus kadang-kadang dari grup berapa orang, ayo guys baju kembar, nah seperti itu. Dalam pemberdayaan umat, Tantangannya ini yaitu keterbatasan SDM, kemudian apa ya, kurang kesadarannya untuk meluangkan waktu juga. Kan kita itu sebagai organisasi sosial, kalau tidak keluar dari hati kita yang paling dalam untuk merasa ikhlas, jadi ya malas untuk berjuang di ICI. Tantangannya seperti itu. Jadi harus keluar dari hati, niat betul-betul ikhlas untuk mengabdi di organisasi. Terobosannya yaitu banyak memberikan apa, motivasi, memberikan pelatihan, workshop walaupun sifatnya itu apa, tidak terlalu mewah, workshop di tingkat kecamatan, pertemuan secabang, diberikan arahan-arahan, motivasi itu. Memang namanya organisasi sosial itu tidak seperti organisasi yang dibayar. Semua adalah bersosial, niat ikhlas karena Allah, sehingga harus keluar dari hati nurani. Nah, karena adanya motivasi, pelatihan, pembinaan, informasi, sehingga beliau-beliau itu sadar ingin juga masuk di dalam kegiatan tersebut. Sementara itu Aisyah juga masuk dalam anggota MCCC, yaitu membantu penanganan COVID kepada warga yang terdampak COVID. Aisyah mencari dana, kemudian membuat bingkisan disalurkan kepada keluarga-keluarga yang terdampak COVID. Satu paket nilainya 125 berupa sembako. Itu sampai 30 paket. Kemudian juga kerjasama dengan bapak-bapak membantu juga seperti itu, dananya baik itu dari Aisyah maupun dari Muhammadiyah, sehingga khususnya sewilayah Kecamatan Tulangan itu dari 14 ranting itu mendapat bingkisan kepada warga yang terdampak COVID. Ini pada waktu itu yang berupa bantuan apa, sembako, terus bantuan untuk penyemprotan, disinfektan, termasuk di tempat-tempat umum, di sekolah SLB, TK, kemudian di masjid-masjid, dan di rumah orang yang terdampak COVID. Itu dana pembelian obat dan dana tenaga juga dibiayai oleh Aisyah tadi. Yaitu partisipasi Aisyah dalam waktu terjadinya COVID itu. nah itu tadi sejarah dan perkembangan Aisyah Cabang Tulangan. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Kaula yang sudah bersedia saya wawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.